Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Fahmi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Weni. Selamat malam. Selamat malam juga. Pulang praktek nih ya. Ya, Masih pakai baju dokter. iya betul. Oke. Teman-teman sekalian, saya kenalin ya, Dokter Fahmi ini adalah termasuk dokter langka di tanah air karena cuma ada sekira 100 orang dokter yang belajar tentang seks. Tolong dok, nanti saya dikoreksi. Jadi Ya, sebutan untuk beliau ini adalah androlog. Ilmunya andrologi. Itu ya dok ya. Oke. ya. Jadi malam ini dok, saya akan mewawancarai Anda Mm-mm. tentang kehidupan seks untuk mereka yang sudah berumur ya boleh dibilang 50 tahun ke atas, enam Oke. puluh tahun ke atas. Hmm. Dan itu biasanya kalau perempuan tentu sudah menopause. Betul. Hmm. Sudah menopause ya kan. Kalau apalagi ibu-ibu udah males-malesan, ya kan Iya. dok? Betul. Bapak-bapaknya masih nafsuan. Nah, dok, apa iya sih? Apa iya kehidupan seks itu kita bicara tentu dalam konteks kehidupan berumah tangga ya, suami istri Ya. gitu ya. Hmm. Apakah memang berhubungan intim itu masih tetap perlu untuk pasangan yang sudah mulai lanjut? Lanjut usia ya maksudnya ya. Halo? 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 Ya, halo, nah, ya, Nah, ya. oke. Oh, Gimana sih? internet kita yang nggak stabil kayaknya nih. Gitu lah, dok. Di tempat kami internet suka nggak stabil. Ya, Mm-mm. jelas ya dok ya pertanyaannya. Ya, jadi tadi bisa diulang Bu, ada yang agak putus tadi di Oh, bagian oke, baik. terakhirnya. Baik, jadi pertanyaannya adalah, apakah iya hubungan intim untuk suami istri di usia yang mulai lansia seperti itu masih tetap perlu? Apa alasannya? Oke, baik. Jadi kalau ditanya perlu apa tidak, karena kita kembali ke teori kebutuhan dasar ya. Jadi kalau kita belajar teori kebutuhan dasar dari Maslow namanya, itu ada salah satunya kebutuhan dasar manusia itu untuk saling dicinta atau mencintai. Nah, saling mencintai ini juga salah satu manifestasinya ya dalam bentuk hubungan seksual. Jadi kalau ditanya perlu atau tidak, ya saya jawab pasti perlu ya. Karena eh, kita bicara dari aspek apapun hubungan seksual itu diperlukan, mau dari aspek agama, mau dari aspek sosial, mau dari aspek hubungan interpersonal itu pasti dibutuhkan ya. Nah, tinggal mungkin yang berbeda adalah frekuensinya ya, frekuensinya. Nah, saya suka ditanya ya sama pasien, dok, misalnya nih ada pasien lansia lah datang ke saya dengan usia sama-sama 60 tahun misalnya suami istri. Si istrinya komplain gitu, ini suami saya nih kok masih sering banget dok minta, kadang masih 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, masih kayak muda dulu. Tapi kayak saya jujur saya udah apa gairah seksual saya udah hilang, susah jadi mengimbanginnya. Maka saya jawab bahwa tidak ada hubungan seksual itu harus frekuensinya sekian sampai sekian tuh nggak ada batas normalnya istilahnya, ya nggak ada. Jadi nggak ada yang istilahnya normalnya harus 3 kali seminggu. Saya kembalikan bahwa hubungan seksual itu sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang harus saling mengimbangi. Misalnya suaminya pengennya 3 kali seminggu, sedangkan istrinya mungkin cukupnya 1 kali seminggu. Maka mungkin jalan tengahnya ya 2 kali seminggu. Jadi berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi kalau jawabannya perlu atau tidak, saya jawab perlu. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita pandang dari segi nafsu atau kebutuhan seksual namanya, tentu saja kan yang namanya nafsu itu rasanya nggak pernah hilang. Ya, walaupun dari sisi perempuan tadi Ibu bilang ada masa menopause namanya, namun tetap aja itu hanya terjadi penurunan, namun tidak sampai menghilang total. Sedikit-sedikit namanya letupan keinginan atau gairah seksual itu pasti ada.
ya. Nah, pada laki-laki penurunannya memang tidak sedrastis perempuan. Dia juga mengalami penurunan. Makanya pada laki-laki ada juga istilah andropause. Jadi kalau Andropause. perempuan ya perempuan menopause, kalau laki-laki andropause. Cuma bedanya adalah yang sangat signifikan perbedaannya adalah mungkin kalau untuk fungsi seksual sama-sama mengalami penurunan. Kalau perempuan menopause itu manifestasinya gairah seksualnya menurun, lubrikasi vaginanya jauh berkurang sehingga saat penetrasi misalnya mungkin agak lebih sulit dibanding waktu muda dulu. Nah, laki-laki juga biasanya mengalami hal yang sama dalam bentuk disfungsi ereksi namanya, kesulitan untuk ereksi atau mempertahankan kekerasan alat vital gitu ya. Nah, cuma bedanya di kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kalau wanita jelas saat dia sudah menopause dia tidak mungkin lagi dihamili, sedangkan kalau laki-laki dia masih sangat berpeluang untuk bisa menghamili seorang wanita. Itu perbedaannya. Hmm, 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 hmm. Jadi sperma itu memang apa ya? Kalau perempuan tadi kan dia sudah menopause berarti dia tidak bisa hamil ya. Betul. Nah, kalau laki-laki kenapa dia masih bisa ada apa tadi dok istilahnya? Ya, jadi yang Apa? namanya Spermatozoa ya atau apa sih? ya. Jadi kan kalau di bahasa saya ya, kalau di bahasa saya itu seorang laki-laki itu yang penting itu alat vitalnya itu berfungsinya itu dua. Pertama sebagai pistol, artinya pistol itu dia bisa eh, mengalami ereksi, bisa melakukan penetrasi dan bisa melakukan tembakan. Yang kedua peluru. Peluru itu adalah apa yang ditembakkan oleh pistol tersebut. Ya, nah jadi kalau pada laki-laki, pada yang kasus-kasus lanjut usia seperti itu, biasanya pistolnya mengalami masalah, kekerasan Hmm, ereksinya menurun, ya hmm, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pelurunya? Sebenarnya pelurunya juga mengalami penurunan, ya, namun tidak sampai habis. Dalam arti tidak sampai kehilangan kemampuan untuk bisa mewujudkan kehamilan. Makanya tidak heran kalau kita menemukan ya yang paling paling terkenal lah Ahmad Albar misalnya ya ya. beberapa tahun yang lalu menikah dengan wanita yang masih usia 30-an kalau nggak salah kan masih bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu contohnya. Ya, Hmm, jadi dia tidak sampai kehilangan total kemampuan. Jadi ibaratnya ya mungkin terjadi penurunan kesuburan namun tidak sampai nol. Beda sama wanita. Kalau wanita ibaratnya sampai titik nol, titik habis. itu bedanya. Oke. Ya. Apakah itu juga yang membuat para lelaki gitu ya, dia Hmm. gairahnya tuh lebih panjang, lebih lebih durasi, bukan durasi apa sih, lebih long gitu ya? Ya, jadi kan salah satu yang menentukan hasrat seksual itu kan sebenarnya hormon testosteron. Hormon Iya. testosteron itu pada laki-laki kadarnya tinggi, tinggi sekali. Sedangkan pada perempuan, perempuan juga punya Bu hormon testosteron ya, Iya. tapi dalam kadar yang sedikit. Karena Hmm. kalau dia terlalu tinggi, dia bisa mengganggu kesuburannya si perempuan tersebut. Nah, Hmm. karena faktor aging atau faktor penuaan, maka kedua kadar hormon ini turun ya baik Hmm. hormon testosteron pada laki-laki maupun hormon testosteron pada perempuan ini sama-sama turun. Cuma Hmm. basically karena memang hormon testosteron pada laki-laki ini awalnya tinggi, jadi turunnya tuh tidak terlalu terasa ibaratnya. Tapi yang perempuan ini karena memang kadarnya rendah, jadi turunnya itu berasa banget. Nah, itu Hmm. kadang yang menciptakan gap ya, perbedaan hasrat seksual pada masa lansia tadi. Artinya si wanitanya memang udah mulai males-malesan, tapi si prianya tadi ini males juga, tapi malesnya nggak sampai males yang parah banget, ya. Nggak sampai Itu nol yang lagi ya. nggak Hmm. sampai nol tadi, itu yang membuat seorang laki-laki kadang masih masih apa masih memiliki hasrat yang cukup tinggi untuk Hmm. beraktivitas seksual. Oke, Dok, apa iya sih katanya kalau tetap berhubungan intim pada masa lansia, boleh dibilang seperti itu salah satu manfaatnya adalah menurunkan risiko berbagai penyakit. Ya, jadi kalau ini memang yang namanya faktor resiko seperti ini yang paling mungkin Bu Eni pernah dengar ya bahwa eh, berhubungan seksual atau mengeluarkan air mani dengan frekuensi mencapai 21 kali per bulan itu bisa menurunkan resiko kanker prostat gitu ya. Itu yang paling sering terdengar ya. Iya. Ya, yang namanya penelitian seperti itu ya
masih sifatnya pro kontra ya. Namanya penelitian ya faktor resiko, sama kayak kita bilang, tidak merokok itu faktor resiko untuk terjadinya kanker paru. Tapi apakah semua yang kanker paru pasti merokok? Apakah semua yang merokok pasti kena kanker paru? Kan tidak Mm, seperti itu, ya. Nah, mm, jadi kalau ditanya, kalau mm, berdasarkan data penelitian tersebut ya kita bilang ya kita sepakat. Tapi ada juga penelitian lain yang bilang hal yang berbeda, ya. Atau mm. misalnya kalau kita kaitkan, sebenarnya kan, hubungan seksual itu sendiri ya salah satu bentuk dari olahraga, ya, karena dia juga membakar Olahraga kalori, ya. Mm, aktivitas, ya. Jadi tentu mm. saja dia memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Oke, Heeh, dari survei yang saya dapat gitu ya, ya. ada sekira 100 orang ya. Jadi eh, ada yang bilang bahwa sudah seks itu atau berhubungan intim dengan pasangan sudah menjadi masa lalu. Sudah menjadi masa lalu. Atau ada yang bilang juga, ini beneran loh ada yang jawab kayak gitu. Ada juga yang jawab, "Ah, nggak tahu lagi, udah lupa kapan yang terakhir," gitu-gitu kan ya. Tidak Aduh. untuk dikenang dan tidak untuk diulang. Nah, kalau untuk jawaban-jawaban seperti itu, Dok, itu seberapa berdampak pada hubungan suami istri dalam arti harmonis ya? Apakah Ya, sampai segitunya ya? oke. Sekarang tinggal apakah statement itu datang dari dua arah, ya. Dua arah maksudnya kalau suaminya bilang seperti itu, istrinya mengaminkan, ya sudah selesai urusannya. Artinya mereka berdua menganggap bahwa ya sudah kita menikmati masa tua tanpa melakukan hubungan seksual. Toh juga misalnya sibuk ngurusin cucu segala macem, ya. Memang kalau dibilang beda kalau makan ya memang itu kebutuhan mendasar. Kita butuh itu makan, minum dan sebagainya. Tapi ya artinya tanpa melakukan seks pun ya kita akan tetap bisa hidup gitu kan ya. Artinya ya, yang jadi masalah tadi kalau statement itu hanya keluar dari satu pihak dan pihak yang satunya itu menganggap bahwa ya tidak sepakat dengan statement tersebut. Nah, maka akan menimbulkan friksi tadi itu ya, friksi seperti itu. Nah, itu yang menimbulkan masalah tentunya. Ya, saya pribadi ya kalau berdasarkan pengalaman pasien-pasien yang datang ke saya ya Bu ya, ada satu pasien itu yang datang dengan usia yang paling tua yang pernah saya tangani itu 85 tahun. Kalau nggak salah, pokoknya sama-sama di atas 80. Itu Suami, datanya berdua. iya berdua, berdua, ya berdua pegangan tangan gitu ya. 85 istrinya ya di bawah dia lah 80-an juga gitu ya. Ya sama problemnya seperti inilah mereka hubungan seksual paling cuma sebulan sekali. Tapi mereka pengen sebulan sekali itu jos gitu ya. Karena memang suaminya yang mulai complicated ya selain faktor ngerokok, ada kencing manis, hipertensi dan kawan-kawan. Nah, mereka pengen walaupun ya cuma sebulan sekali, sebulan dua kali tapi bermakna. Nah, itu artinya ada yang dan istrinya juga menemani gitu ya, menemani, mendampingi. Terus saya juga punya pasien lain nih, makanya saya kurang sepakat kalau oh seks itu masa lalu. Jadi ada satu pasien saya masih muda ya, masih muda itu sekitar 55, masih aktif dia belum pensiun, jadi masih di bawah 60 tahun ya. Dia bilang ke saya, "Dok, selama ini saat saya usia 40-an, saya terlalu sibuk bekerja. Saya terlalu Hmm. sibuk bekerja, jadi, saya tidak terlalu memikirkan urusan seks," seperti itu. Nah, sekarang di saat saya menjelang pensiun gini, kesibukan pekerjaan saya mulai berkurang, ya, beban pekerjaannya mulai berkurang, anak-anak mulai pergi pergi maksudnya ada yang merantau, ada yang sudah berkeluarga, sehingga di rumah tinggal saya berdua sama istri saya. Dia bilang seperti itu. Hmm. Dan kami menyadari akhirnya bahwa satu-satunya hiburan bagi kami adalah seks itu sendiri katanya. Karena Hmm. kalau udah berdua, kalau dulu mungkin sama-sama sibuk, suami sibuk, istri sibuk, pergi pagi, pulang malam gitu. Jadi kalau malam udah tinggal tidur. Nah sekarang ya kami pengen hubungan seks kami jadi bagus karena satu-satunya mainan kami istilahnya itu ya cuman seks itulah, makanya kami pengen berkualitas. Nah, justru itu ternyata bisa jadi hiburan di masa tua ternyata seks. Hmm. Oke, menarik-menarik ya case-case yang Iya. dokter hadapi ya. Oke, Nah, oke. Jadi konsultasi-konsultasi seperti itu sekarang yang Anda rasakan bukan lagi hal yang tabu ya, Dok ya?
Betul, Apalagi Bu. itu dilakukan di ruang tertutup dan juga Hmm. tentu ini semua boleh dibilang dasarnya apa ya? Ya ilmiah ya, Ya, bukan sangat sesuatu ilmiah sekali. bukan sesuatu yang tabu seperti itu kan? Iya. Oke. Eh, Kemudian ini dok, apakah wanita yang sudah menopause itu bisa memuaskan suami atau sebaliknya tadi kalau suami itu underpause apa andropause ya? Andropause ya. Ah, Oke, kepuasan itu kan sesuatu yang abstrak, Bu, ya. hmm, Kepuasan itu abstrak, jadi tidak bisa dinilai misalnya, "Oh, kalau istri saya mendesah, artinya, dia mengalami orgasme," gitu, atau kalau dia hmm, misalnya berteriak gitu ya, atau dia ngapain gitu, itu tandanya orgasme, enggak. Jadi hmm, memang, kepuasan itu sesuatu yang abstrak. Jadi hmm, memang tidak bisa digambarkan, hanya bisa dirasakan oleh si individu itu sendiri. Nah, hmm, maka disinilah kita butuh kejujuran, ya, butuh hmm, kejujuran. Jadi, apakah seorang wanita yang menopause itu tidak bisa, membahagiakan suaminya, memberikan kepuasan pada suaminya? Ya tergantung, hmm, balik lagi ke, hmm, hmm, kemampuan dia dalam melayani suaminya. hmm, Sebaliknya itu juga, apakah seorang laki-laki yang sudah mengalami andropause, mengalami gangguan fungsi seksual seperti itu, apakah tidak bisa membahagiakan istri? Ya beda lagi, tentu hmm, saja masih ada. Contoh nih misalnya, seorang wanita mungkin, dia, dengan, masalah menopause misalnya lubrikasi vaginanya kurang, maka bisa kita bantu pakai gel misalnya hmm, lubrikasi, hmm, gel tambahan seperti itu ya, hmm, untuk hmm, membantu membuat, vaginanya jadi lebih licin seperti itu. Atau hmm, misalnya, seorang laki-laki misalnya dia, tidak bisa ereksi ya, hmm, sehingga tidak bisa melakukan penetrasi. Nah, hmm, pada wanita itu kan kita mengenal ada yang namanya 2 jenis orgasme, ada yang, vaginal 3 jenis ya, sorry, vaginal orgasme, clitoral orgasme, sama, other body orgasme, jadi di luar tubuh. Jadi orgasme pada bagian tubuh yang lain. Jadi mungkin kalau dia tidak bisa melakukan penetrasi karena mengalami gangguan ereksi, dia masih bisa menstimulasi dengan clitoral orgasme namanya, atau dengan merangsang di bagian tubuh yang lain sehingga si wanita ini bisa mendapatkan orgasme. Jadi ya hmm, tetap 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 bisa gitu hmm, ya. hmm, Makanya saya hmm, selalu bilang ke pasien bahwa, "Oke, Bapak Ibu boleh punya masalah, tapi jangan berhenti mencoba." Karena kalau berhenti mencoba ya artinya menyerah, hmm. Jadi gitu. saya mau simpulkan juga gini ya dok ya bahwa Mhm, kehidupan suami istri di masa lansia termasuk diantaranya tentang berhubungan intim itu mhm, menjadi sebuah hal yang tetap harus dilakukan, betul. tetap harus diperjuangkan. Iya, makanya ada anekdotnya ya, laki-laki itu apa, pertamanya itu pandangan hidup ya, pegangan hidup, perjuangan hidup. Betul, sepakat saya. Sepakat ya dok ya? Betul. Supaya kehidupan berumah tangga harmonis. Apakah itu bisa memperpanjang umur? Kalau memang kebahagiaan itu bisa, apanya, ada rasa bahagia itu bisa memperpanjang umur, maka kebahagiaan yang bersumber dari hubungan seksual harmonis ya bukan tidak mungkin, itu juga jadi faktor yang bisa juga. Kan menimbulkan ini ya endorfin ya dok ya. Ya, betul itu tadi ya. Karena kan Mhm, kita juga kadang, beberapa pasangan yang datang itu kan kadang dia merasa insecure ya, merasa insecure misalnya sering tuh ada pria-pria yang begitu menyayangi istrinya datang, "Dok, tolong bantu saya pengen bahagiain istri saya," ya. Karena istri saya merasa dia tidak menarik lagi sehingga saya tidak bisa ereksi di depan dia. Padahal bukan si pria ini bukan nggak bisa ereksi karena istrinya nggak menarik, bukan, karena mhm, memang si pria ini bermasalah nih dengan tubuhnya dan itu harus diobatin gitu. Bukan mhm, karena mhm, istrinya jadi ngerasa apa, istrinya yang insecure jadinya, "Aduh mungkin aku nggak cantik lagi, jadi suamiku nggak bisa ereksi." Nah itu mhm, timbul jadi saling tidak percaya diri jadinya. mhm, mhm, Kalau mhm, saling tidak percaya diri tadi kan gimana nanti suasana rumah tangganya jadi mhm, mhm, jadi diem-dieman, jadi mhm, murung kayak gitu, mhm, tidak ada mhm, kebahagiaan. mhm. Nah dok, kalau saling tidak percaya diri seperti itu, kemudian apa yang bisa dokter sarankan? Ya balik lagi bahwa, penyebabnya apa nih?
misalnya kayak tadi, "Oh wajar nih, wajar Pak, Bapak tidak bisa ereksi maksimal," misalnya karena tadi faktor usia, faktor penyakit, faktor hormon, dan lain-lain. Maka kita kembalikan faktor-faktor ini, kita perbaiki faktor ini. Sehingga begitu nanti dia mengalami perbaikan ereksi, dia akan muncul rasa percaya diri dari dalam Mhm. tubuhnya. Dari Mhm. dalam sendiri itu muncul rasa percaya diri itu, ya. Mhm. Begitu dia percaya diri, nanti itu akan menular ke istrinya. "Oh Mhm. ternyata suamiku bisa nih, ya, Mhm. bukan Mhm. karena perubahan bentuk tubuhku, bukan Mhm. karena misalnya usiaku, bukan karena keriputku, bukan, ya. Ternyata Mhm. memang Mhm. si suaminya ya ada masalah itu tadi." Mhm. 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 Oke dok, ini pertanyaan terakhir. Eh, Mhm, ada nggak yang datang ke dokter Fahmi gitu, pasien-pasien yang apa, terutama para pria gitu ya, mhm, suami berarti kan itu iya, memerlukan semacam obat kuat atau apa gitu ya, mhm, ramuan tertentu. iya, Kalau dari sisi kedokteran sendiri gimana itu? iya. Jadi memang, kalau kita bicara, eee, terapi pada gangguan-gangguan fungsi seksual, maka memang obat-obat kuat itu menjadi terapi lini pertama, ya, terapi lini pertama. Jadi kan yang paling banyak, sekitar, kalau nggak salah sekitar 70%, 70 ini berdasarkan data ya, 70% pria di atas 40 tahun itu mulai mengalami disfungsi ereksi. Jadi kalau misalnya nih kita reuni ya, misalnya kayak Bu Weni nih sama teman-temannya, sama suami reuni, ada 100 pria tuh, ya ada 10 lah, 10 pria dalam satu meja gitu ngomong, "Wah aku masih masih jos nih, masih gereng, masih ini." 10-10-nya Bohong ya ngomong dok kayak ya? gitu, yakinlah bahwa 7-nya bohong. Ya, karena paling yang masih bagus tuh paling cuma 3 4 orang ya. Kita kan pada dasarnya memang kita tidak akan bilang ya bahwa kita bermasalah atau gimana kan enggak ya. Jadi 10% tuh mulai akan terganggu di atas usia 40 tahun ya. Jadi salah satu terapi lini pertamanya ya penggunaan obat kuat seperti itu memang. Cuman tentu saja bedanya adalah penggunaan obat kuatnya dengan, petunjuk dokter. Nah, yang jadi kendala kan kadang pasien ini kan malu ya, akhirnya nyoba lah beli obat sendiri, kadang obatnya entah asli karena kan obat yang paling sering dipalsukan tuh salah satunya obat kuat, Bu, karena kan pasien malu. Akhirnya kan, apa, "Oh, udah nih coba aja nih, oh, yang pasti yang paling khas tuh warnanya biru tuh ya, udah terkenal banget ya pil biru makanya." Ya. Nah, kadang sering dipalsukan atau dosisnya tidak jelas, yang muncul kadang efek sampingnya. Apalagi maaf nih kalau kita sering dengar berita ya, apalagi Ibu ini, apa, pengalaman di, media ya, sering kan kita dapat kasus, kakek-kakek ya, Iya. kakek-kakek check-in gitu ya, terus, minum obat, ya karena mereka tadi minum obatnya tidak sesuai petunjuk dokter. Karena memang yang namanya obat seperti itu kan obat keras ya, harus diminum sesuai petunjuk dan ada kontraindikasi, tidak boleh diminum berbarengan dengan obat tertentu. Nah, biasanya menimbulkan, problem tadi itu begitu dia interaksi dengan obat tertentu, nah itu yang menimbulkan sampai pasiennya bisa kolaps. Jadi tidak masalah bagi saya penggunaan obat-obat kuat seperti itu, karena memang itu yang mereka butuhkan. Jadi kan kadang pasien ngerasa bilang, "Oh dok, nanti saya ketergantungan." Nah, tolong bedakan antara ketergantungan sama kebutuhan, ya. Kalau ketergantungan itu kayaknya konotasinya negatif, tapi kalau kebutuhan itu konotasinya masih positif, ya. Misalnya, "Dok, berarti nanti saya tiap kali hubungan harus minum obat terus?" Misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kualitas hubungannya jadi bagus. Ya, ibaratnya kalau mesin tuh memang setiap kali mobil tuh karena mobil tuh udah tua, memang setiap kali awal tuh harus nggak bisa cuma ngandalin starter aja, harus dorong harus dorong harus dorong, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, tadi bilang satu lagi, cuman cuman Nggak saya apa-apa, Bu. saya jadi kepikiran, Iya saya ya, mau nggak nanya apa-apa lagi nggak nih. apa-apa, silahkan. Eh, dari sekian pasien yang datang gitu ya, itu Mhm. kalau lansia, pasangan lansia yang terbanyak itu persoalan apa, Dok? Disfungsi ereksi atau impotensi tadi itu, ya. Hmm. Disfungsi ereksi Apa sih bedanya disfungsi ereksi dengan impotensi atau memang sama? sama, cuma beda di bahasa aja. Kalau disfungsi ereksi itu lebih ke bahasa medis, kalau impotensi itu bahasa ya bahasa di ini ya, di umum ya. Ya. Jadi
kehilangan potensi ya, kehilangan kemampuan untuk membuat kehilangan kekerasan alat vital atau kemampuan untuk mempertahankan kekerasan alat vital tadi itu. Ya, itu yang paling sering, Bu. Itu yang paling banyak ya. Paling banyak itu. Paling banyak. Dan sekarang itu makin ke sekarang itu mulai diderita oleh banyak oleh kaum muda juga 30 tahun ya, banyak juga yang mulai Apa dok penyebabnya? gaya hidup. Paling banyak tuh gaya hidup, ngerokok tuh yang paling sering ya. Ada pasien saya itu usianya belum 28 29 ya, 28 29 datang dengan disfungsi ereksi masih muda. Pas saya tanya dia ngerokok dari kelas 5 SD. Ya, jadi bayangin walaupun dia usianya baru 28 29 gitu belum 30 tapi ngerokok udah dari kelas 5 SD berarti udah hampir 20 tahun ngerokok sebenarnya. Nah, Wah, itu kira-kira. ya. Oke. Nah, ini pertanyaan benar-benar terakhir. Soalnya takut jadi 30 menit, Dok. Iya. Kenapa sih Anda mau jadi seorang androlog? Oke, jadi karena menurut saya eh apa ya Bu ya? Pertama ngomongin seks itu asik sebenarnya ya, tapi tabu. Nah, bagaimana kita supaya mengubah mindset bahwa yang ngomongin seks itu nggak harus tabu ya, harus 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 happy, harus terbuka karena semuanya berdasarkan landasan ilmiah ya gitu. Jujur ya, saya dulu waktu mungkin Ibu Weni di koran ya, dulu kan ada ya kalau di koran ada rubrik dokter Boyke, rubrik dokter Naik ya, Ya, tanya jawab seks itu termasuk salah satu rubrik yang saya suka waktu itu saya masih sekolah, masih SMA gitu gangguan. ya. Ya. Nah, tapi rubrik itu selalu saya baca gitu ya dan ya dari situlah mungkin mulai tertanam bahwa oh ini sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, itulah mungkin yang mendasarinya, salah satunya. Salah duanya apa, Dok? Salah duanya karena bidang bidang ini kan juga di bidang ini kan jadi saya juga membantu pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan keturunan ya. Iya, Oh. jadi problem-problem dalam mendapatkan keturunan itu kan bisa dari problem istri, bisa dari problem suami, ya. Nah, kalau problem istrinya diselesaikan oleh dokter spesialis kandungan, problem suaminya saya yang bantu. Dan kebetulan juga dulu saat saya menikah, saya sama istri juga punya problem nih, problem yang sama untuk mendapatkan keturunan. Ya, ternyata problemnya dominannya di saya. Ya, ini memang ada problemnya di saya, di kesuburan saya yang bermasalah. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata ada bidang seperti ini yang bisa membantu diri saya waktu itu ya sama Prof. Arsyad ya, beliau androlog pertama di Sumsel ya. Beliau yang membantu saya saat itu sampai akhirnya saya bisa mendapatkan keturunan, tentu saja atas izin yang maha kuasa. Nah, dari situ saya tertarik sih bahwa saya sudah dibantu dan saya pengen membantu. Oh, oke. Nah, kita jadi tahu kan background di balik ini semua dan kita Ya, mendapatkan banyak sekali manfaat tentang keandrologian, ya, khususnya bagi pasangan lansia yang harus terus diperjuangkan. betul. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Kita Baik, nanti ketemu sama-sama, Bu. lagi Iya. bincang-bincangnya.